memberi salam. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar semua? Semangat, apa kabar semuanya? Silakan duduk. Terima kasih Yesus dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang anak laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran agama kita tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir anak-anak? Siapa? Andika. Sakit izin apa? Andika sakit ya? Oke, baik, kita berdoa buat Andika supaya Andika lekas sembuh dan bisa bergabung lagi di dalam pelajaran kita setiap hari di sekolah. Nah, anak sebelumnya Ibu mau minta kita doa dulu sebelum pelajaran kita, mungkin kepada anak-anak yang mau berdoa, memimpin doa pada awal pelajaran kita. Silakan. Ya, silakan Valentina. Sebelum kita belajar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang nama kami. Semoga pelajaran hari ini yang diberikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi bersama sama kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Valentina yang sudah membawa kita dalam doa. Hari ini kita mulai dengan pelajaran kita, aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Minggu lalu materi kita tentang apa anak-anak? Aku Allah yang unik. Mengapa kita disebut unik? Mengapa kita disebut citra Allah? Kita dibilang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, sebelumnya kita mulai dari materi kita ini, ada tujuan dari pembelajaran kita anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan, menjelaskan pandangan gereja berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan juga kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25, serta perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan sehingga dapat menumbuhkan sikap bersyukur dan saling menghargai sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, dari materi kita yang anak-anak lihat, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Apa anak-anak pernah merasa bangga? Pernah merasa bangga? Apa yang membuat anak-anak bangga? Anak-anak bangga sebagai perempuan. Ini ibu tanya ibu anak-anak perempuan. Mengapa anak-anak bangga sebagai anak perempuan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Olivia. Penyayang, Bu. Penyayang. Siapa lagi? Sabar. Lebih berbelas kasih. Bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang luar biasa. Dan kita berikan tangan untuk anak-anak perempuan kita yang sudah menjawab. Mereka sebagai anak perempuan. Nah, itu kan anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Apakah anak laki-laki pernah merasa bangga menjadi anak laki-laki? Nah, Bu, apa yang membuat anak bangga menjadi anak laki-laki? Ya, silakan. Buat dalam menghadapi masalah. Buat dalam menghadapi masalah. Ini luar biasa ya. Bisa melindungi mama dan adik-adik. Bisa melindungi mama dan adik-adik. Silakan. Dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Rana ada? Aduh, bisa melindungi keluarga. Bisa melindungi keluarga. Luar biasa anak laki-laki ini punya rasa bangga karena satu bisa melindungi keluarga, dapat menyelesaikan masalah, dapat bertanggung jawab. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-temanmu yang laki-laki. Jadi baik anak-anak, ada pun yang anak jawab adalah
itu semua adalah karunia dari Tuhan. Kita patut mensyukuri apa yang sudah anak-anak terima dari Tuhan sebagai anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita nantinya, yang pertama anak-anak menyaksikan video dari YouTube tentang bangga menjadi anak laki-laki dan perempuan, atau bangga menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah itu anak-anak masuk dalam kelompok, lalu anak-anak juga akan melihat kembali dalam kitab suci tentang bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, baik adanya dan pemikiran-pemikiran mereka masing-masing, serta anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok, lalu mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian anak-anak membuat satu kesimpulan, lalu membuat juga dengan refleksi pada akhir pelajaran, serta anak-anak menjawab pertanyaan atau soal yang akan diberikan oleh ibu. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi penjelasan ibu, anak-anak akan menyaksikan video dari YouTube tentang bangga menjadi anak laki dan perempuan. Mari anak-anak nanti anak bisa menyaksikan video yang akan diputar berikut ini. Nggak suka deh kalau ada yang ngomongin aku jalan kayak gitu. Marah, kampungan. Aku juga gak suka kalau cewek udah nyindir-nyindir kayak gitu. Yang bikin tau. Padahal kan bisa kan dengan bahasa yang harus tersopan. Dasar, cowok sama aja. Semua cewek juga sama aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak kita Dan saya Irfan. Nah teman-teman, tadi sudah lihat kan kalau aku sebagai seorang perempuan tidak suka diseret-seret ke jalan seperti itu. Dan kakak sebagai seorang laki-laki gak suka kalau disindir oleh perempuan seperti itu. Rasanya sakit banget deh. Intinya kalau dengar sindiran seperti itu. Jadi kita harus bagaimana dong kak? Kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu seimbang. Setuju banget, berarti harus ada hal-hal yang diperhatikan dari perempuan dan juga laki-laki, betul nggak kak? Betul banget. Nah, mulai dari aku dulu ya. Untuk laki-laki, cobalah lebih memperhatikan perempuan dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, tidak melecehkan. Melecehkan artinya menganggap perempuan sebagai objek seksual semata. Tindakannya bisa bermacam-macam, mulai dari bersui-sui pada seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian, sampai pada tindakan asusila. Oh iya, pornografi juga termasuk tindakan pelecehan loh. Dengan menolak tindakan-tindakan tersebut, berarti kita telah menghormati semua perempuan, termasuk ibu, saudari, bahkan calon istrimu kelak. Kedua, tidak mendiskriminasi. Selalu menganggap perempuan tidak bisa mengerjakan apa-apa, itu termasuk tindakan mendiskriminasi loh. Termasuk juga kita tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik. Itu tandanya kamu sudah menganggap perempuan lemah. Ketiga, tidak mengintimidasi, yaitu menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan mengikuti keinginan laki-laki. Kalau sampai tindakan ini melukai perempuan, hati-hati, bisa jadi termasuk tindakan pidana loh. Yaps, soal diskriminasi sebenarnya banyak juga perempuan yang suka loh. Betul. Nah, tadi kan dari sisi perempuan, kalau dari sisi laki-laki bagaimana kak? Oke, pertama, tidak memperhatikan laki-laki. Sering nih perempuan memperhatikan laki-laki, padahal laki-laki tidak suka diperhatikan. Mungkin maksudnya cari perhatian ya. Misalnya, waktu itu laki bilang ngediamin apa. Terus kalau ketemu di jalan, malah menghindar. Kenapa coba? Ya habisnya aku suka gak diajak rumah kita. Oh, gara-gara itu. Coba kalau dulu bilang, mungkin gak akan diam-diam mah. Sok cari perhatian. Iya, maaf ya. Terus akhirnya apa lagi? Oke, kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dalam pertemanan, laki-laki dan perempuan harus dianggap sama harganya dan sama-sama memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Ketiga, tidak menyakiti dengan kata-kata. Kalau perempuan merasa tidak dihormati atau dihargai, mereka akan membalas dengan kata-kata
yang tajam, sinis, dan menyakiti hati. Padahal objektif atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada seorang, apalagi di depan umum, lebih menyakitkan loh daripada dipukul atau ditinju. Itulah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Kamu juga bisa memikirkan apa kelebihan kamu sebagai laki-laki atau perempuan. Kelebihan dari laki-laki apa aja tuh Kak? Kelebihan laki-laki itu dianggap lebih kuat atau sebagai sosok pelindung. Kalau perempuan Bisa mengandung, bisa menyusui, bisa melahirkan, terus kan surga dari bapak kaki ibu. Nah, ternyata antara laki-laki dan perempuan punya tugas dan kelebihan masing-masing ya. Iya, makanya kita harus bersikap baik kepada kaum jenis, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sekiranya mereka sukai dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Tapi hati-hati, hubungan antara laki-laki dan perempuan sering berkembang menjadi hubungan yang istimewa, sehingga teman lain merasa tersisih, jadi berusaha untuk seimbang ya. Jadi habis ini kamu gak akan suit-suitin aku lagi kan kalau di jalan? Enggak dong, kamu juga akan ingin cowok lagi kan? Pastinya. Oke, kalau gitu kita pamit juga. Yuk, sampai jumpa teman-teman. Tadi anak-anak kita sudah menyaksikan video tentang kekebalan dan laki-laki. Ini akan kembali bentuk dalam kelompok yang sudah ditentukan seperti minggu lalu. Silakan. Apa yang anak-anak lihat dalam video belajar? Ada siapa tadi? Dari video yang anak-anak lihat di YouTube tadi? Ada siapa? Ada dua orang itu siapa? Siapa dan siapa itu? Laki-laki dan perempuan. Mereka berbicara tentang apa? Tentang apa? Cara menghargai laki-laki dan perempuan. Cara menghargai laki-laki dan perempuan. Nah, tadi video tadi tentang cara menghargai laki-laki dan perempuan. Bisa kan anak-anak menemukan lagi selain dari video tadi? Bisa anak menemukan lagi di channel yang lain, di YouTube kah, atau di sarana-sarana yang lain? Anak-anak bawa HP tidak ini? Kan sudah, ya silakan yang bagi kelompok yang bisa mencari dalam HP tentang menghargai perempuan dan laki-laki, keunikan-keunikan perempuan dan laki-laki tadi. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1? Oke. Di sini kelompok 1 punya HP, tadi sudah dititip sama ibu ya. Oke. Silakan kelompok 1 juga bisa menemukan dalam YouTube. Silakan mencari tentang seperti yang anak-anak lihat dalam video tadi. Sudah menemukan? Sudah. Sudah menemukan? Yang kedua, soal yang kedua, anak-anak diminta temukan dan tuliskan kekhasan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Itu jangan kelompok ya. Perempuan dan laki-laki berdasarkan video tadi. Bisa kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Oke. Tindakan melecehkan, pelecehan merupakan perbuatan dan merendahkan perempuan dengan menganggap perempuan sebagai objek seksual. Kedua, tidak mendiskriminasi. Tindakan diskriminasi merupakan perlakuan yang adil kepada perempuan
karena dianggap tidak bisa mengerjakan hal yang berat. Ketiga, tidak mengintimidasi. Tindakan mengintimidasi merupakan kekuatan fisik atau mengancam orang lain. Kekuatan fisik itu tentang menghormati perempuan. Kelompok dua mendengar tidak tadi? Mendengar. Oke, jadi baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Kelompok dua, mungkin ada pertanyaan dari kelompok satu yang dari hasil video tadi. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan tindakan pelecehan? Tindakan pelecehan bisa dijawab? Tindakan pelecehan merupakan perbuatan yang menggunakan Pasca? Oke, jadi baik ya anak-anak. Berdasarkan video tadi, kita harus saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya ciri khas seperti yang dijawab oleh kelompok 2. Begitupun yang perempuan juga mempunyai ciri khas seperti yang dijawab oleh kelompok 1. Kita masuk dalam kitab suci. Silakan anak membuka kitab sucinya. Temukan dan tuliskan pandangan gereja berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan juga kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 serta catatan yang mau anak sampaikan berdasarkan bacaan yang sudah menerima. Silakan anak membaca. Temukan. Dan silakan membaca. Bab 2 ayat 18 sampai 25. Bisa berdiri kalau kita. Kelompok lain melihatnya dalam Alkitabnya masing-masing. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan semua baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia mengenalnya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari rusukku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Mereka keduanya kelahiran manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 kita Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Bagaimana Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya, di
dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak lah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sudah baca tiap kelompok, sudah membacakan masing-masing ya. Silakan anak-anak masing-masing kelompok temukan apa pesan Tuhan dalam bacaan yang sudah anak-anak baca. Silakan diskusi. Sudah berdiskusi dalam kelompok ya? Sudah tahu? Sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Ini mau kelompok berapa dulu? Dua. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana pesan Tuhan terhadap anak-anak lewat bacaan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25? Allah sedemikian mencintai manusia ciptaannya dan selalu berkeinginan menyelamatkan dan mengutus Yesus Kristus. Berkat Dia, manusia diperoleh berkat rohani. Kalian dipanggil hidup kudus dan tak bercacat dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga memperoleh penebus atas dosa-dosa yang berlimpah kasih karunia. Semuanya itu menjadikan kalian manusia yang rohani. Oleh karena itu, untuk menjadi perempuan dan laki-laki yang dibanggakan, kalian dipanggil. Oke. Kelompok 1. Iya. Tunjukkanlah Kejadian 1 ayat 26 sampai 24. Coba bisa balikan wajah ke sini biar teman-temannya dengar pertanyaannya seperti apa kan? Tunjukkanlah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tunjukkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kelompok 2 siapa yang menjawab? Oke, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, sudah kelompok 1 sudah ya? Oke, tadi sudah kelompok 2 sudah menjawabnya dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bagaimana pesan Tuhan lewat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28? Sebagai perempuan atau laki-laki, sebaiknya kalian bangga bersyukur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan diberkati secara khusus serta juga tugas menguasai ciptaan hal lainnya. Allah terus menciptakan dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang dibutuhkan demi hidup kita. Di mata Allah telah menciptakan termasuk manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Sungguh amat baik, sungguh sempurna, sungguh sesuai kehendakmu. Ada pertanyaan? Bagaimana? Selain kita kejadian, kita
lainnya menciptakan manusia. Bagaimana ya? Selain Anak ibu akan memberikan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan sudah ada ibu siapkan tadi ya, ada 2 pertanyaan. Manusia diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai, dan mempersembahkan seluruh ciptaannya kepadanya.